Halo Kumaha, Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga tidak kuat menanjak, satu angkot di Tegalwaru Karawang terguling hingga menewaskan 1 orang dan melukai 5 orang lainnya. Dihadang ratusan warga, eksekusi lahan seluas 7.000 meter persegi di Cicalengka, Kabupaten Bandung akhirnya ditunda. Warga Pabuaran, Kabupaten Sukabumi setiap hari bertaruh nyawa menyeberangi sungai dengan rakit bambu. Mereka butuh jembatan. Kita ke informasi utama, diduga pengemudi mengantuk, satu pick-up tabrak pembatas jalan di Tol Cipali, Kabupaten Purwakarta. Akibatnya 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka. Tol Cipali kembali memakan korban jiwa. Kali ini 1 mobil pick-up pengangkut udang mengalami kecelakaan tunggal di kilometer 75 tepatnya di wilayah Campaka, Kabupaten Purwakarta pada Selasa pagi. Pengemudi pick-up bermuatan udang diduga mengantuk sehingga mobil yang melaju dari arah Palimanan menuju Jakarta hilang kendali, oleng ke arah kanan dan menabrak pembatas jalan. Kerasnya benturan sempat membuat pick-up terguling dan berputar ke arah timur. Akibat kecelakaan tunggal, 1 penumpang bernama Ahmad Anton, warga Asem 3 Tegal, tewas di lokasi kejadian, sedang 2 orang lainnya yang merupakan pengemudi dan penumpang terluka. Oleh Saudara Turnawi diduga bergerak dari arah Cipali dari Palimanan menuju Jakarta. Kemudian pada kilometer 75-800 diduga pengemudi kurang antisipasi, mengantuk kemudian terperosok. Usai dievakuasi, ketiga korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta. Kini 2 penumpang yang terluka masih dalam penanganan medis. Sementara bangkai pick-up dibawa ke pos derek Tol Cipali untuk kepentingan penyelidikan penyebab kecelakaan. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ya, kecelakaan maut juga terjadi di Kecamatan Tegalwaru, Karawang. 1 angkot yang tak kuat menanjak terguling hingga menewaskan 1 orang penumpang dan melukai 5 penumpang lainnya. Warga desa Kutameneh, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang berlarian saat mengetahui sebuah angkot yang membawa belasan penumpang terguling di jalan menanjak. Mereka berlari untuk menolong para penumpang yang terjebak di dalamnya. Rombongan ini diketahui akan melayat ke rumah saudaranya yang meninggal dunia di wilayah Tegalwaru. Namun saat melewati jalan terjal, angkot diduga tak kuat menanjak. Kemudian angkot berjalan mundur dan terguling. Rombongan satu keluarga yang akan melayat ke Tegalwaru dari arah Purwakarta. Tiba-tiba di desa Kutameneh, Kampung Rengo, angkot tersebut tidak kuat nanjak. Kalau nanjakannya curam, sehingga angkot tersebut kembali dan terbalik. Akibat kecelakaan ini, 1 penumpang tewas sedang 5 orang lainnya luka-luka. Korban yang selamat langsung dibawa ke puskesmas setempat agar mereka mendapatkan perawatan intensif. Mendapatkan perawatan di sini ada 5 orang. 5 orang. 5 orang, 1 meninggal. 1 meninggal. 1 meninggal. Ada yang dirawat inap nggak? Ada yang dirawat inap, nggak sampai rawat inap, cuma penanganan oksigen sama infus aja. Luka ringan ya? Observasi. Setelah diobati, 5 penumpang yang terluka diperbolehkan pulang, sedang 1 penumpang yang tewas sudah diserahkan kepada pihak keluarga. Syamsul Nursyam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Kita beralih ke informasi lain, puluhan jenazah di tempat pemakaman umum di Desa Pamotan, Pangandaran yang tergerus longsor akhirnya dipindahkan ke makam baru. Total keseluruhan jenazah yang dipindahkan sebanyak 53. Satu persatu,
Jenazah makam yang berada di tempat pemakaman umum Desa Pamotan, Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran yang sebelumnya tergerus longsor mulai dipindahkan ke makam baru. Pemindahan jenazah dilakukan setelah sebelumnya pemerintah desa berkoordinasi dengan pemuka agama, tokoh masyarakat dan meminta persetujuan dari pihak keluarga. Karena banyak jasad yang kondisinya telah hancur, tokoh agama dan penjaga makam kemudian mengumpulkan jasad tersebut untuk dipindahkan ke makam yang lebih aman. Usai dilakukan pendataan, jumlah jenazah yang terdampak bertambah dari sebelumnya 19 jenazah menjadi 53 jenazah. 53 berarti? Ya. Berarti bertambah ya? Bertambah. Dari total berapa? Segitu semuanya? Semuanya segitu, kurang lebihnya. Tapi kita juga nggak tahu kalau ada penambahan lagi juga. Kedepannya warga diimbau untuk tidak memakamkan jenazah di tempat yang rawan terjadi longsor. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran. Ya, pencarian jasad korban terseret banjir di Subang dan bocah hanyut di Sukabumi oleh tim SAR gabungan masih terus dilakukan. Pada hari ke-6 pencarian jasad pengendara sepeda motor yang terseret banjir berhasil ditemukan, sedangkan jasad bocah yang hanyut belum ditemukan. Tim SAR gabungan terus mencari jasad Ratna, pengendara motor yang terseret banjir hingga masuk ke dalam Sungai Curug Agung di Sagalaherang, Kabupaten Subang. Pada pencarian hari ke-6, Senin siang, jasad Ratna akhirnya berhasil ditemukan 30 km dari titik awal korban hilang. Jasad Ratna ditemukan tersangkut pohon di tepi Sungai Ciasem dalam kondisi meninggal dunia. Korban kelihatannya tidak mengambang di air, korban itu malah tersangkut di pinggir air di bawah pohon bambu. Dari titik awal kurang lebih 30 meter, 30 kilo dari awal itu dari jatuhnya titik ke Cebur sana sekitar 30 km. Usai dievakuasi, jasad Ratna kemudian dibawa ke RSUD Subang untuk divisum. Rencananya jasad Ratna akan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di Desa Leles, Kecamatan Sagalaherang. Pencarian terhadap bocah yang hanyut saat bermain di sebuah parit perumahan Bumi Cisaat Pratama, Kabupaten Sukabumi juga terus dilakukan. Dalam pencarian hari ke-6, tim gabungan melakukan berbagai metode, termasuk sisir darat dan sisir sungai. Pencarian diperluas mulai dari Padabenghar hingga muara Sungai Cimandiri, Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Namun, hingga saat ini jasad korban belum ditemukan. Titik fokus kita ada di beberapa titik ya, yang di situ ada banyak tumpukan sampah, terutama juga yang paling besar itu di muara PLTU, itu sekitar kurang lebih sekian ratus meter tumpukan sampah itu sudah kita urai karena pengalaman di situ muaranya dari beberapa sampah yang ada dari Kali Cimandiri. Kita takutkan si korban berada di situ dan tertumpuk. Tapi hingga pada saat ini hasil dari pencarian kita di wilayah tersebut masih nihil. Pencarian korban terkendala cuaca buruk. Hujan deras menyebabkan tinggi muka air sungai meningkat hingga menimbulkan arus deras. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang dan Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Ratusan personel gabungan di Kota Cimahi mengikuti apel siaga bencana. Nantinya mereka yang sudah terlatih akan dikerahkan untuk menghadapi sejumlah bencana seperti banjir dan juga longsor. Pada pagi hari ini 300 personel gabungan mulai dari kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, dan relawan berkumpul di lapangan Plaza Rakyat kantor pemerintah Kota Cimahi pada Selasa pagi. Mereka berkumpul untuk mengikuti apel siaga sebagai bentuk mitigasi terhadap bencana khususnya yang terjadi di Kota Cimahi. Ratusan personel ini sudah terlatih dan siap siaga menghadapi bencana. Nantinya ratusan personel gabungan akan dikerahkan ke sejumlah titik lokasi bencana seperti banjir maupun longsor. Mereka akan siaga selama 24 jam untuk membantu warga. Yang mana ini adalah dipersiapkan untuk situasi dan kondisi yang saat ini tidak menentu. Sehingga apabila terjadi sesuatu bencana di Kota Cimahi, semuanya siap bergerak dan turun lapangan
untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Ini salah satunya potensi yang terjadi di Kota Cimahi, baik itu banjir, tanah longsor, dan kebakaran dan sebagainya. Namun demikian, pemerintah kota mengakui jika saat ini alat siaga bencana yang ada di Kota Cimahi masih minim. Memang kita sudah punya alatnya, tetapi memang belum memadai. Salah satunya mungkin itu perahu fiber, itu baru punya satu. Perahu karet dari polisi ada, tapi ya masih kurang sebenarnya. Seperti diketahui, Kota Cimahi merupakan salah satu wilayah di Jawa Barat yang masuk dalam zona rawan bencana. Beberapa waktu lalu, bencana banjir dan longsor sempat mengepung wilayah Kota Cimahi usai diguyur hujan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi.